Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Kita lanjutkan wa fi sahih Muslim, dan di dalam sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu marfu', yakni dengan sanad yang nyambung sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkata, "Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah." Ya. Ini hadis yang semakna. Hadis yang semakna, ya. Aku diperintahkan, yakni oleh Allah, untuk terus memerangi manusia sehingga mereka bersaksi bahwa la ilaha illallah wa yu'minu bi, sehingga mereka beriman kepadaku, wa bima ji'tu bihi, sehingga mereka beriman kepada nilai-nilai yang aku bawakan, yakni dengan agama, kepada agama yang aku bawakan. Fa idza fa'alu dzalik, apabila mereka telah melakukan hal tersebut, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, dengan itu mereka telah menjaga dariku darah mereka dan harta mereka, yakni jadi haramlah darah mereka, nggak boleh dibunuh, nggak boleh diperangi, jadi haramlah harta mereka, nggak boleh dirampas, ya. Illa bihaqqiha, kecuali dengan haknya, yakni hak syahadat. Nanti ada di dalam undang-undang Islam bagi beberapa individu. Katakan dia telah mengucapkan syahadat, dia udah sholat, dia udah zakat, tapi melakukan beberapa hal atau kasus, akhirnya terkenalah hukuman yang dengan itu ditumpahkan darahnya, hukuman yang dengan itu dirampas sebagian hartanya, gitu ada. Itu maksudnya illa bihaqqiha, jadi haram darahnya dan hartanya kecuali dengan haknya, yakni hak syariat Islam. Wa hisabuhum, adapun perhitungan mereka, yakni apakah mereka melakukan hal tersebut berangkat dari keikhlasan atau berangkat dari kemunafikan, perhitungan mereka Allah azza wa jal, itu urusannya Allah azza wa jal, yakni yang diperintahkan kepada kita para manusia adalah hukum zahir, hukum dunia. Wa fi sahihain, dan di dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an uqatilan nas," aku diperintahkan untuk terus memerangi manusia, hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, sehingga mereka bersaksi bahwa la ilaha illallah dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah, wa yuqimus shalah, sehingga mereka mendirikan salat, wa yu'tuz zakah, sehingga mereka menunaikan zakat. Fa idza fa'alu dzalik, apabila mereka telah merealisasikan itu semua, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, dengan itu mereka telah menjaga darah mereka dan harta mereka dariku, illa bihaqqiha, kecuali dengan haknya, wa hisabuhum 'ala Allah, dan perhitungan mereka urusan Allah, ya, ke atas Allah maksudnya itu mah urusan Allah azza wa jalla subhanahu wa ta'ala. Nah, hadis yang kedua ini lebih spesifik, bukan hanya beriman kepada Rasul dan beriman kepada nilai yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bawakan, tapi lebih spesifik, ya, sehingga mereka mendirikan salat, sehingga mereka menunaikan zakat, karena ini diantara bentuk beriman sebenarnya kepada syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang beriman kepada syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam namun belum mendirikan sholat yang Rasul perintahkan melalui Allah perintahkan melalui Rasulnya, belum mau menunaikan zakat yang Allah perintahkan melalui Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, hakikatnya belum yu'minu bi wa bima ji'tu bih, hakikatnya mereka belum beriman kepadaku dan kepada apa yang aku bawakan, yakni ajaran yang aku bawakan. Dan bukan hanya di sholat dan zakat, awas, nanti semua bentuk syariat Islam, semua bentuk syariat Islam, ya. Disebutkan sholat dan zakat karena ini yang paling mendasar kewajibannya dari rukun Islam, sebuah amalan yang paling zahir, yang wajib atas setiap individu muslim, ya. Wa hadhanil haditsan tafsirul ayatain, maksudnya begini, nanti ada beberapa orang yang mungkin mereka menunaikan sholat, mendirikan sholat, menunaikan zakat, tapi masih mengingkari beberapa bentuk syariat. Oke? Dia misalnya menghalalkan riba. Oke? Atau dia
yang bukan sesuatu yang telah disepakati oleh umat dari zaman ke zaman. Oke? Misal dia masih menghalalkan riba, atau kemudian membawa kebid'ahan-kebid'ahan yang baik, kebid'ahan yang dia yakini kebenarannya padahal tidak ada keterangannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalaupun dia menunaikan salat, mendirikan salat dan menunaikan zakat, ini bisa jadi kasus-kasus demikian di antara hal-hal yang akhirnya mesti diancam dengan pedang. Oke? Mesti diancam dengan pedang agar mereka kembali lagi kepada syariat Allah sebagaimana datang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti ada penjelasannya. Hadzanil haditsan tafsirul ayatain. Dua hadis tersebut adalah tafsiran dari dua ayat yang kita sebutkan sebelumnya, yaitu ayat dari surat Al-Anfal dan ayat dari surat Bara'ah. Ini tadi, yang qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-din kulluhu lillah. Ya. Kemudian juga faqtulul musyrikin haitsu wajadtumuhum wa khudhuhum wahsuruhum. Itu maksudnya dua hadis ini adalah tafsiran dari dua ayat yang kita sebutkan tadi sebelumnya. Ya. Anna man qala la ilaha illallah wa ayat qad ajma'al ulama ala anna man qala la ilaha illallah, dan para ulama telah berijma', bersepakat bahwasanya barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah walam ya'taqid maknaha, namun dia masih belum meyakini maknanya, ya, walam ya'mal bimuqtadaha, kemudian juga dia tidak mengamalkan konsekuensinya, kewajiban-kewajiban dari la ilaha illallah tadi, setelah mengucapkan la ilaha illallah, annahu yuqatal, maka dia diperangi, hatta ya'mala bima dallat alaihi minan nafi wal itsbat, sehingga dia merealisasikan, sehingga dia mempraktikkan, ya, apa yang dimaksudkan oleh kalimat la ilaha illallah tersebut dari hal-hal yang sifatnya baik nafi maupun itsbat. Ya. Nah, ini yang dibilang ijma'at al-aqidah. Oke? Jadi ada ijma'at. Ijma' ini hal-hal yang disepakati oleh ulama yang tidak diketahui ada yang menyelisihinya, itu ijma'. Oke? Nah, apakah ijma' semua jadi usul? Ini pernah kita jelaskan. Enggak, awas. Ketika ijma' tersebut di kasus-kasus praktek furu', maka ya ijma' tetap, tapi ya furu', enggak masuk jadi usul. Tapi ada ijma'at al-aqidah yang digolongkan oleh para ulama, nanti cari-cari, oke? Poin-poin ijma'at al-aqidah. Hakikatnya, poin-poin yang menjadi kesepakatan di bagian akidah tersebut, itulah maksudnya yang menjadi bab usul di dalam agama. Yang nggak boleh seseorang menyelisihi. Menyelisihinya adalah penyimpangan, kesesatan. Adapun ijma'at di furu, ijma' di perkara detail teknis, oke? Itu menyelisihinya, bahkan menyelisihinya, nggak bisa seseorang dihitung dia melakukan penyimpangan. Imam Laits bin Sa'ad sendiri tercatat darinya dia mengkhilafi 15 nilai ijma' lebih. Apakah maksudnya ijma' akidah? Rahimahullah, nah, tapi ijma' di furu'. Wajar a'immah melakukan terjadi hal tersebut pada para imam. Ya, tapi ijma' di bagian akidah ini hal yang sifatnya memang dogmatif dan kemudian usul. Yang menyelisihinya adalah di antara bentuk kesesatan. Jadi kalau mau seseorang ditanya apa di antara bentuk usulnya apa? Apa di antara definisi usul apa? Ijma'at al-aqidah. Perkara-perkara akidah, okay, yang sifatnya adalah menjadi ijma' dari zaman ke zaman, gak ada yang menyelisih. Maknanya di dalam perkara akidah ada yang terjadi perselisihan, wajar gak? Wajar. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah bilang, ketika ulama berselisih antara menghitung sebuah hadis, ini masuk ke makbul apa mardud, masuk ke kriteria yang diterima atau yang tertolak, ini ikhtilaf akidah namanya. Ikhtilaf keyakinan. Menurut keyakinan dia, ini hadis masuk kriteria hadis diterima. Menurut keyakinan yang ono, ini hadis masuk kriteria hadis yang tidak diterima. Nah, ini perbedaan pendapat kan? Perbedaan pendapat dalam keyakinan atau dalam praktek?
Berarti ini diantara contoh kasus ikhtilaf di dalam perkara akidah, kata Ibnu Taimiyah begitu. Ya, rahimahumullah. Ya. Itu ijma'at al-aqidah. Nih, para ulama ijma' bahwasanya barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah namun tidak ia meyakini maknanya, yakni tidak ia meyakini nilai yang dengannya dari situ seseorang mengucapkan la ilaha illallah. Gitu ya. Dia mengucapkannya hanya dengan lidahnya saja mengucapkan, tidak berangkat dari keyakinan hati. Maksudnya begitu. Walam ya'mal bimuqtadaha, udah gitu juga habis la ilaha illallah kelar. Konsekuensi kalimat la ilaha illallah, kewajiban-kewajiban selanjutnya tidak dia realisasikan. Aturan dia sholat, dia zakat, nggak mau. Aturan setelah la ilaha illallah dia nggak boleh lagi sembah sendal jepit. Dia masih cintai sendal jepit itu dan masih dia menyembahnya. Oke? Itu namanya mengucapkan la ilaha illallah, tapi la ya'mal bimuqtadaha. Tapi dia tidak mau merealisasikan konsekuensi dari la ilaha illallah tadi. Oke? Nah, yang kayak gini para ulama bersepakat annahu yuqatal. Yang kayak gini diperangi. Oh. Sehingga dia memenuhi konsekuensi dari kalimat nafi dan itsbat yang dimaksud di dalam la ilaha illallah. Abu Sulaiman Al-Khattabi rahimahullah berkata di dalam sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah." Aku diperintahkan oleh Allah untuk terus memerangi manusia sehingga mereka bersaksi bahwa la ilaha illallah. Abu Sulaiman Al-Khattabi rahimahullah berkata, menjelaskan hadis tersebut, "Ma'lum annal murad bihadza ahlu ibadatil authan duna ahlil kitab." Dapat kita fahami yang menjadi maksud dari ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam di sebelah situ, aku diperintahkan untuk terus memerangi para manusia. Ini para manusia ini siapa? Oke? Okay? Difahami kita sama-sama fahami bahwa yang dimaksud oleh para manusia itu adalah ahlu ibadatil authan, para penyembah berhala, duna ahlil kitab, bukan para ahli kitab. Ya? Li'annahum yaqulun la ilaha illallah. Karena para ahli kitab masih mengatakan la ilaha illallah. Tsumma yuqatalun wa la yurfa' anhumus sayf. Ya. Tetapi para penyembah berhala tersebutlah yang dimaksudkan di dalam hadis itu diperangi dan tidak diangkat dari mereka pedang. Ya, ini disikapi dengan terang, ya. Qadhi Iyad rahimahullah berkata, "Ikhtisasu ismatil mal wan nafs biman qala la ilaha illallah taghyirun 'anil ijabah ila iman wa annal murad bidzalik musyriku al-arab." Qadhi Iyad menjelaskan hadis ini. Beliau berkata rahimahullah, disebutkan bahwa harta dan jiwa seseorang terjaga, okay? Dimension tentang harta dan jiwa yang jadi terjaga itu bagi mereka yang mengucapkan la ilaha illallah, ini adalah sebuah bentuk taghyir, yakni sebuah bentuk perubahan dari hanya ijabah, menyambut seruan, kemudian kepada keimanan. Tuh, yakni seruan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke, sebagian mereka hanya menyambutnya, yakni tunduk padanya, tapi tidak beriman kepada seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka yang sampai beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mengucapkan la ilaha illallah dan kemudian merealisasikan konsekuensinya. Itu maksudnya taghyirun 'anil ijabah ila iman. Wa annal murad bidzalik, dan bahwasanya yang dimaksud dari hal tersebut adalah musyriku al-arab. Ini Nabi lagi ngomongin para kaum musyrikin Arab, wa ahli lauthan, dan para penyembah berhala. Fa amma ghairuhum mimman yuqirru bitauhid, adapun individu-individu lain di antara individu-individu yang masih menerapkan nilai tauhid, fala yuktafa fi ismatihi biqaulihi la ilaha illallah, maka tidak cukup bagi mereka hanya dengan mengucapkan la ilaha illallah. Dengan mengucapkan la ilaha illallah aja belum bisa jadi masih belum diharamkan harta mereka dan darah mereka. Maksudnya begitu, karena mereka hakikatnya bertauhid. Idh yaquluha fi kufri, karena bisa jadi seseorang mengucapkan hal tersebut
dalam kondisi kekufurannya. Hakikatnya dia belum meyakininya, tapi masih mengucapkannya. Tuh, maksudnya apa coba? Begini. Supaya ketemu ya, supaya nggak kontradiktif. Ingat nggak musyrik yang di dalam perang sama Usama bin Zaid radhiyallahu anhu? Usama bin Zaid radhiyallahu anhu menjatuhkannya dan mau membunuhnya bersama seorang Ansor. Pas mau dibunuh dibilang la ilaha illallah. Dapat. Ini Ansor berpaling, Usama bin Zaid tetap disikat, dengan pertimbangannya. Iya kan? Diadukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul murka luar biasa kepada Usama bin Zaid, mengingkari apa yang dilakukannya. Maksudnya apa? Berarti artinya apa? Seseorang hanya dengan mengucapkan la ilaha illallah harusnya udah diharamkan darahnya. Hanya dengan mengucapkan la ilaha illallah. Kita semua tahu dan sepakat dengan Usama bin Zaid bahwa dia ini bilang la ilaha illallahnya nggak berangkat dari hati, takut sama pedang. Kita sepakat nggak sama Usama bin Zaid? Nggak ada yang khilafi dia dalam hal itu. Hakikatnya mah. Cuma tetap aturannya emang nggak begitu. Apakah kau belah isi hatinya dan melihatnya? Apa yang kau lakukan dengan kalimat la ilaha illallah nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Kepada kaum musyrik tersebut cukup hanya dengan mengucapkan la ilaha illallah, cukup langsung diharamkan darahnya, nggak boleh dibunuh buat seorang musyrik. Tapi setelah seseorang mengucapkan la ilaha illallah dan masuk ke dalam area sebagai seorang muslim, la ilaha illallah doang nggak cukup nih. Nah, dia mesti dituntut yang next. Bisa jadi la ilaha illallahnya dia nyebut, tapi karena kasus yang nextnya ini dia nggak beres, nggak kelar, akhirnya dihitung la ilaha illallahnya batal. Bisa jadi. Tapi buat musyrik totally, cukup hanya dengan mengucapkan la ilaha illallah, tahan pedang kita. Nanti setelah dia menjadi muslim, baru tuntut darinya konsekuensi la ilaha illallah. Masih membangkang, lidahnya dibilang la ilaha illallah nih, nggak ditojos kemarin. Lu lagi kemarin lagi perang, nggak jadi gua bunuh lo. Gara-gara ngomong la ilaha illallah. Iya gak? Sekarang sholat deh, sholat kagak. Zakat kagak juga. Tinggalin sendal jepit sama kaleng susu. Dia masih pengen sembah sendal jepit sama kaleng susu. Ya kena pam. Sama pemerintah, bukan sama lu. Dapat? Bedanya di mana? Ini maksudnya, ini yang dimaksud oleh qadhiyat. Disebutkan pengkhususan ini, disebutkan tentang harta dan darah yang akhirnya diharamkan bagi mereka yang berkata la ilaha illallah. Itu maksudnya adalah berbicara kepada orang-orang yang emang dasarnya agamanya belum Islam. Masih kaum musyrikin yang menyembah berhala, kaum musyrikin Arab. Oke? Adapun mereka yang telah berada di atas tauhid, yakni telah sebelumnya mengucapkan la ilaha illallah dan telah terhitung seorang muslim. Oke? Maka nggak cukup untuk diharamkan darahnya dan hartanya hanya dengan mengucapkan la ilaha illallah. Maknanya, seseorang telah mengucapkan la ilaha illallah, telah menjadi seorang muslim, bisa jadi nanti ada beberapa kasus yang dengan itu akhirnya dihalalkan darahnya. Tuh. Yang dengan itu artinya dihalalkan sebagian dirampas hartanya. Tuh. Dapat ya? Maksudnya ke situ ya? Ketemu nggak? Masih kontradiktif nggak pemahaman kalian? The dots connected kan? Titik-titik itu bisa kita sambungkin kan? Zen. Wa qala an-Nawawi, Imam Nawawi berkata, la bud ma'hadha min al-iman bi jami' ma ja'a bihi ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wajib seiring dengan ucapan la ilaha illallah, seseorang harus mengimani seluruh nilai yang datang dibawakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama ja'a fi riwayah, sebagaimana datang di dalam riwayat lain, wa yu'minu bi wa bima ji'tu bih. Jadi mengucapkan la ilaha illallah saja belum beres sampai situ. Kalaupun itulah kunci pertama, langkah pertama untuk ditahan darinya pedang, gitu ya. Dia harus beriman kepadaku dan kepada ajaran yang aku bawakan. Syekhul Islam rahimahullah berkata, lamma su'ila an qitalat Tatar, ketika beliau ditanya tentang memerangi kaum Tatar. Ini Mongol, zaman-zaman Mongol yang dihadapi Ibnu Taimiyah rahimahullah. Tatar. Oke? Mereka agamanya udah Islam banyaknya. yakni udah bersyahadat. Tapi tetap diperangi dan Ibnu Taimiyah menyeru untuk memerangi mereka. Kan udah Islam, gitu. Akhirnya terjadilah pembahasan ini di era tersebut oleh para ulama. Udah zamannya udah dari Jenghis, Holago udah lewat cucunya nih.
yang dihadapi Ibnu Taimiyah, namanya Ghazan. Namanya Ghazan. Okay? Ibnu Taimiyah menghampirinya dan menghardiknya, menasihatinya, mengingkarinya di dalam tendanya, di dalam kekuasaannya. Negeri-negeri lain, ketika negeri-negeri lain ketakutan menghadapi kekuatan pasukan Mongol dan Tatar ini, karena mereka nih sampai sebagian ulama mengatakan itulah hakikatnya Ya'juj Ma'juj. Karena begitu efektif mereka, progresif dan destruktif di setiap negeri yang mereka datangi. Kayak nggak pengen nyimpen buat bangunan tuh, pengennya ngancurin. Nggak pengen nyimpen orang, pengennya ngebunuh. Nggak pengen nyimpen buku, pengennya ngebakar. Sama nenggelemin. Sampai sungai-sungai di Khurasan, kemudian dan lain-lain, itu sampai berubah jadi hitam berhari-hari. Karena buku-buku kaum muslimin yang dilemparkan ke sungai oleh mereka. Oke? Baghdad habis dan lain-lain. Sehingga zaman Ibnu Taimiyah rahimahullah, datang mereka dan Ibnu Taimiyah meyakinkan para penguasa untuk melawan mereka dan menjanjikan kemenangan ke atas mereka. Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan dia ikut berperang. Dan dia ikut berperang memimpin kaum muslimin. Jadi dia bukan hanya ulama, dia memang mujahid, well proved, terbukti memang. Nggak pernah kita dengar riwayat darinya dia latihan perang, nggak pernah. Yang kita dengar adalah dia belajar dan ngapal. Tapi ketika dituntut darinya mesti perang, dia jenderal yang legend, rahimahullah. Sebagaimana kita nggak pernah dengar para sahabat latihan perang juga sih, cuman lagi ngadepin Romawi sama Persia, pada teguling juga. Nggak berlebihan kalau kita bilang nilai tauhid dan akidah itu mengalahkan seluruh kekuatan dan persiapan yang dilakukan oleh para makhluk. Nggak berlebihan kalau kita memang bilang gitu. Ya. Nah, Ibnu Taimiyah rahimahullah akhirnya dia mendatangi Jayzenkir, Baybars, Jayzenkir. Ini diantara penguasa-penguasa yang ada pada zamannya dan bahkan meyakini akidah-akidah sufi hululiyah, wahdatul wujud. Tapi tidak dikafirkan oleh Ibnu Taimiyah pada saat itu. Iya kan? Ini jadi pembahasan juga. Dia membujuknya, ayo perang ini itu. Takut nih penguasa, mau cabut tadi, mau kabur. Diyakini nama Ibnu Taimiyah, enggak, kita menang. Dia yang meyakinkan justru. Sehingga akhirnya benar, Allah Subhanahu wa taala memenangkan kaum muslimin dari mereka. Ya. Nah, yom minal ayyam dipanggillah para ulama-ulama untuk menghadap Ghazan. Ibnu Taimiyah diantaranya. Ghazan ini ketika menghadap Ibnu Taimiyah rahimahullah dan lain-lain, langsung segen dia, ngadep Ibnu Taimiyah. Kayak waktu kasusnya Najasyi ngadep Abdul Muthalib, kakeknya Rasulullah SAW. Itu ada beberapa individu membawa nilai-nilai, kalaupun dia diam bikin orang langsung segen. Padahal Ghazan dengan kuasanya yang luar biasa, dengan mudah dia mau tumpahin darah orang. Okay? Langsung dinasehati dan diingkari oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah di tempat. Kakekmu dia bukan muslim, tapi dia orang yang menepati janji. Yani Jenghis, Kubilai, dan lain-lain. Kau seorang muslim, namun kau mengkhilafi janjimu dan membunuh para kaum muslimin, diingkari di tempat. Ini ulama-ulama lain, nahan kencing jal. Iya nggak? Pas pulang langsung pada maki-maki Ibnu Taimiyah, lu ngaco, itu pada nyalahin Ibnu Taimiyah. Bukankah kita berangkat dari agama yang sama ini itu? Iya, tapi kau membahayakan nyawa kami, bla bla bla. Udah, kita nggak mau pulang bersamamu, katanya gitu. Kita nggak mau pulang bersamamu, kita pulang misah deh, gitu. Kita pisah jalan, naftarik. Di sono gitu. Ibnu Taimiyah dengan keyakinannya dia pulang sendiri. Ternyata Ghazan mengutus pembunuh bener. Mengutus para pasukan untuk membunuh. Ini para pembunuh nyamperin nih rombongan ulama, dibunuh. Ibnu Taimiyah bekher selamat sendiri. Rahimahullah. Masya Allah. Karamah. Dan banyak karamah terjadi di dalam peperangan tersebut yang dipimpin dan diserukan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya. Kemudian ya keterusan. Ini dulu deh ya. Ini dulu ntar tambah lagi. Oke. Ala kulli hal Ibnu Taimiyah waktu itu ditanya nih fatwanya, gimana penjelasanmu tentang memerangi Tatar nih? Karena para kaum muslimin banyak yang awam. Oke, belum memahami bagaimana menempatkan permasalahan ini pada tempatnya.
Karena zahirnya mereka adalah para kaum muslimin. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, lihat, kullu ta'ifah mumtani'ah an iltizam syara'i'il Islam al-zahirah min ha'ula'il qaum aw ghairuhum fa innahu yajibu qitaluhum hatta yaltazimu syara'i'ah. Semua kelompok manapun, okay, yang mereka mengingkari, nggak mau untuk menerapkan nilai-nilai hukum Islam yang zahir, tuh, okay, baik kaum tersebut atau kaum manapun, maka wajib kita untuk mengangkat pedang memerangi mereka sehingga mereka kembali menerapkan nilai-nilai syariat Islam. Wa in kanu ma'a dzalik natiqin bi syahadataini wa multazimin ba'd syara'ih. Kalaupun mungkin mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat, kalaupun mungkin mereka menerapkan beberapa bentuk syariat lain, tapi ada beberapa bentuk syariat yang mereka tak mau jalankan, maka kita perangi mereka. Kata Ibnu Taimiyah demikian rahimahullah. Kemudian juga di antara bentuk syariat Islam yang zahir, ketika kaum muslim, jangan kau menyerang negeri muslim yang lain, membunuhi para kaum muslimin dan membawakan kerusakan di negeri muslim. Ini syariat yang zahir kan? Ini kaum muslim tapi menyerang muslim yang lain, membawakan kerusakan dan membunuhi para kaum muslimin yang lain. Ini bentuk pelanggaran syariat zahir. Dia tidak mau melaksanakan syariat Islam yang zahir. No, katakan demikian deh. Kita coba simpulkan ya. Nah, jadi Ibnu Taimiyah mengatakan demikian. Kelompok manapun, okay, kalaupun mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat, kalaupun mungkin mereka melakukan sebagian bentuk syariat kita, katakan mereka sholat deh, katakan mereka zakat juga, katakan, okay? Tapi mereka berpaling dari menerapkan bentuk-bentuk syariat Islam yang zahir, okay, maka wajib kita memerangi mereka sehingga mereka kembali kepada syariat Allah, yakni sehingga mereka menerapkan syariat Allah. Wa in kanu kama qatala Abu Bakar was sahabat radhiyallahu anhum mani zakat, demikian sebagaimana dipraktekkan dulu oleh Abu Bakar dan para sahabat radhiyallahu anhum, para kaum mereka memerangi kaum yang mengingkari zakat. Okay? Mereka bersyahadat. Mereka bersaksi bahwa la ilaha illallah bahwa Muhammad Rasulullah. Mereka juga mendirikan sholat, tapi masih mengingkari kewajiban zakat. Tentunya dengan proses ya, nggak langsung diperangi. Tentunya dengan didirikan hujah, diseru, dinasihati. Ada proses itu ya, tentunya ya. Oke. Wa ala hadza ittafaqal fuqaha ba'dahum. Nah, akhirnya nilai ini menjadi suatu nilai yang menjadi kesepakatan di antara para ahli fikih sepeninggal Pak Abu Bakar radhiyallahu anhu, yakni para salafus saleh radhiyallahu anhum, bahwasanya sebuah kaum ketika mereka mengingkari terang-terangan bentuk syariat, salah satu bentuk syariat, maka mereka diperangi sehingga mereka kembali kepada syariat tersebut, ya. Qal fa ayyuma ta'ifah imtana'at an ba'dis salawat al-mafruḍat, maka kelompok manapun misal mereka mengingkari beberapa bentuk salat yang fardu. Oke, misalnya dia sholat, oke, aneh syahadat, tapi aneh mau sholat 3 kali doang. Loh, dia ngingkarin 2 sholat misal. Awis siyam, dia misalnya mengingkari puasa atau haji, atau iltizam tahrim ad-dima, dia syahadat, dia sholat, dia syahadat, sholat zakat, tapi nggak mau menahan dirinya dari menumpahkan darah yang diharamkan. Tuh, harusnya kan di antara bentuk syariat dia akhirnya menahan diri dari menumpahkan darah para kaum muslimin. Ini masih nggak mau, masih menumpahkan darah kaum muslimin. Nah, ini yang dilakukan Tatar di antara. Oke? Wallahu alam tentang sholatnya dan lain-lain. Anda nggak tahu, ntar dibaca aja ya. Apakah mereka punya konsep sholat sendiri kayak Syiah yang cuman 3, oke? Atau gimana? Coba dilihat aja nanti kalian. Oke, mereka nggak mau mengharamkan darah, nggak mau mengharamkan harta, yakni darah yang diharamkan, nggak mau mengharamkan harta yang diharamkan. Au ghair dzalik, awil khamr, mereka nggak mau mengharamkan khamr awil maisir, tuh mereka masih jelas itu. Mereka masih menghalalkan khamr dan judi, itu jelas pada pasukan Tatar kalaupun mereka bersyahadat. Sehingga di antara kisah yang diriwayatkan dari Ibnu Taimiyah adalah
di mana Ibnu Taimiyah membiarkan sebagian pasukan Mongol itu yang lagi mabok murid-muridnya ini mau sikat, kita mau sikat nih, yang amar ma'ruf nahi mungkar, nggak boleh nih minum-minum khamr kan haram. Ibnu Taimiyah bilang jangan biarin. Oke? Pertimbangannya adalah maqasid. Fikih juz'i, nah ini fikih juz'i, fikih furu'. Khamr haram nggak? Kira-kira muridnya Ibnu Taimiyah tahu nggak dalil haramnya khamr? Murid Ibnu Taimiyah nih berarti Ibnu Katsir dong levelnya. Tahu nggak? Innamal khamru wal maisiru wal apal nggak kira-kira? Apa? Itu fikih juz. Ingat, fikih maqasid, fikih yang yata'adda hudud al-juz'iyat. Ini cuma genius yang bisa paham ini. Cuma orang-orang genius. Okay? Fikih yang melampaui batasan-batasan pagar juz'i. Melampaui batasan pagar furu'. Kalau dilakukan ini, dipaksakan ini, efek jangka panjangnya nanti gimana? No. Sesuai nggak dengan maksud tujuan syariat? No. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, dia ini kalau lagi sober, kalau lagi nggak mabok, kerjaannya ngebunuh kaum muslimin, ngerampas harta kaum muslimin, memperkosa kaum muslimin. Iya kan? Madorotnya lebih besar mana daripada dia mabok? Dapat ya? Maka mendingan. Nah kalau ada seorang ahli ilmu berfatwa demikian di zaman sekarang, pasti nih para alay langsung berkata, oh dia menghalalkan khamr. Emang nggak ngerti lu, nggak sampai emangnya lu. Di antara hal zahir dari syariat yang mereka masih ingkari adalah pengharaman khamr, pengharaman darah kaum muslimin, pengharaman judi. No. Au nikah zawatal maharim, atau menikahi para wanita-wanita yang masih mahram, ya, yang diharamkan. Au in iltizam jihad al-kufar, atau mungkin sebagian kaum muslimin mengingkari kewajiban untuk berjihad melawan orang-orang kafir. Au ghairu dzalika min iltizam wajibatid din, atau bentuk-bentuk lain dari melaksanakan kewajiban-kewajiban agama, wa muharramatih, atau menjauhi keharaman-keharaman yang ada di dalam agama ini, allati la uzra li ahadin fi juhudiha aw tarkiha, yang tiada uzur bagi seseorang di dalam mengingkari hal tersebut atau meninggalkan hal tersebut. Allati yukaffar al-wahid bi juhudiha, yang bisa jadi seseorang dikafirkan karena mengingkarinya. No. Oke, masalah pengharaman riba. Ini usul bukan? Usul apa furu'? Furu. Kitab usul mana lu baca riba? Mana kitab akidah lu baca riba? Furu masuknya, ijma, furu. Pengharaman riba furu masuknya, bukan usul, bukan ijma akidah. Furu. Tapi seseorang mengingkari pengharaman riba dan dia bilang riba halal, itu bisa diperangi, bisa diangkat pedang atasnya. Okay? Yang tidak ada uzur ya, yang tidak ada uzur, bisa jadi ada uzur karena takwil. Misal, kelompok Syafi'iyah mengatakan bahwa riba yang terjadi sekarang ini enggak riba. Riba yang terjadi di bank-bank sekarang ini hakikatnya bukan riba. Karena di antara kaidah Syafi'iyah, riba ini enggak terjadi pada al-awraq an-naqdiyah, pada uang-uang kertas. Riba terjadi hanya pada harta-harta ribawi, korma, no. Iya kan? Emas, perak, gandum kering, gandum basah, ya kan? Garam. Itu doang riba, di situ doang. Riba tidak terjadi pada kertas. Makanya Ali Jum'ah itu, Ali Gum'ah. Dia mufti Mesir, Asy'ari gate, tapi jago usul. Akhirnya dia keliling dunia. Aneh udah keliling semua dunia. Aneh cari bukti bank riba itu mana? Nggak ada ribanya. Bank nggak ada ribanya. Itu kata Ali Jum'ah. Dan dia mufti Mesir. Dia Asy'ari. Dia bilang anak keliling di bank-bank dunia, nggak ada ribanya sebelah mana? Kata dia gitu. Nah, kenapa dia ngomong gitu? Kenapa? Apakah artinya dia menghalalkan riba? Bukan, dia mengharamkan riba.
Cuman yang dia lihat apa yang terjadi itu bukan riba. Tuh, paham nggak? Berarti bukan dia menghalalkan riba, bukan. Dia bilang riba itu haram. Cuma apakah kasus itu masuk ribawi apa enggak? Gitu. Ini maknanya dengan takwil. Paham nggak? Bukan karena mengingkari syariat. Dapat ya? Dia menghalalkan itu karena takwil, bukan karena mengingkari bentuk syariat. Kita nggak, kalaupun mungkin di dalam penerapannya nambah lama-kelamaan, nambah lama, mazhab itu dari golongan Syafi'iyah ada benernya juga, karena sama sekali sekarang uang kertas sama sekali jauh dari apa yang mereka katakan katanya mewakili emas dan perak, sama sekali kayak putus hubungannya sekarang. Hubungannya kayak nggak ada urusan antara emas perak dengan uang kertas, nggak ada urusan. Harusnya makan emas yang dikeluarkan sekian berarti uang yang beredar sekian sesuai dengan emas yang keluar, gitu kan? Harusnya begitu. Sekarang nggak ada urusan, semau-maunya nih. Dia cetak semaunya apa? Apa namanya? Emas apa? US emas apa? Ambang emas yang ngambil dari kita. If report apa namanya, terus istilah begitu waktu masih remaja kita baca itu. Alhamdulillah emang uang kertas yang ada beredar udah nggak ada hubungan dengan jumlah emas yang ada. Somehow memang kaidah yang datang dari Syafi'iyah masuk juga, justru lebih realistis di lapangan kadang, karena sama sekali dia nggak mewakili emas dan perak. Akhirnya seliar-liar mungkin nih angka yang ada di uang kertas. Sementara harga emas dan perak segitu-segitu. Nggak mewakili gitu, nggak mewakili. Ya, lebih make sense, kadang lebih make sense. Cuman ya nggak semua orang tentu siap untuk mendengar pembahasan ini. Wah, langsung jadi rentenir lentar bangsa. Ya kan? Allati yukaffar al-wahid bijuhudiha. Kasus-kasus yang seseorang mengingkarinya bisa jadi dihukumi kekafiran ke atasnya. Fa inna ta'ifah al-mumtani'ah tuqatal 'alaiha wa in kanat muqirrah biha. Maka kelompok yang mengingkari kewajiban tersebut ia diperangi. Kalaupun ia mengakui, katakan ia mengakui iya sih zakat wajib, cuman pokoknya kita nggak mau melakukan zakat, diperangi. Tetap. Wahada mimma la alam fihi khilafan. Ini sesuatu yang aku sama sekali tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat di sini. Nah, tuh, itu orang pinter. Jarang ngomong ijma. Kecuali sesuatu yang dia yakin benar emang ijma dan clear, mudah dicarinya, emang terjadi sejak zaman salaf. Nah, gampang ditelitinya, emang nggak ada perselisihan pendapat. Ini Ibnu Taimiyah bilang, ini adalah perkara yang aku nggak tahu adanya perselisihan pendapat dalam hal ini. Tuh, dia nggak bilang ini ijma. Imam Ahmad bilang kalau seseorang bilang ijma, wa ma yudrik. Apa yang membuatmu pede itu ijma? La'allah fi khilaf. Bisa jadi ada seseorang yang menyelisihinya, cuman ilmu kita nggak cukup luas untuk mengetahui hal itu. Bisa jadi. Jadi mereka nih, para orang-orang pintar begini dan bijak begini lebih memilih ungkapan aku nggak tahu adanya perselisihan pendapat dalam hal tersebut. Oh, gitu. Ya. Bainal ulama, di antara para ulama. Qal Ibnu Taimiyah juga berkata, haula indal muhaqqiqin laisu bughat. Orang-orang yang kasusnya demikian mengingkari bentuk-bentuk syariat Islam, ini hitungannya bukan bughat. No, balhum kharijun 'anil Islam, hitungannya mereka pemberontak kepada syariat Islam. Khawarij. No. Mereka bukan bughat hitungannya. Ya. Wa hisabuhu 'ala Allah, dan perhitungan mereka ke atas Allah, maksudnya Allah Subhanahu wa taala yang yatawalla hisabah, urusan Allah, dan Allah sendiri yang akan melakukan perhitungannya kepada mereka. Fa in kan shadiqan, apabila mereka melakukan itu semua tulus memang dari hatinya, jazahu bi jannatin na'im, Allah akan ganjar mereka dengan syurga.
Wa in kan munafiqan, apabila mereka melakukan itu semua berangkat dari kemunafikannya, adzabahul adzabal alim. Allah akan menghukumnya dengan azab yang pedih. Wa amma fid dunya fal hukmu 'ala zahir. Adapun di dunia nih, kita hanya menghitung berdasarkan apa yang zahir saja. Isi hatinya mah urusan Allah, gitu. Faman ata bitauhid, pokoknya barang siapa yang datang dengan tauhid, walam ya'ti bima yunafihi zahiran, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan dia tidak melaksanakan hal-hal yang bertentangan dengan la ilaha illallah secara zahir, wal tazam syara'i al-islam, dan dia melaksanakan syariat-syariat Islam, wajabal kaffu anhu. Pokoknya secara zahir hukum dunia kita harus menahan diri darinya. Ya, ini nggak boleh menumpahkan darahnya, nggak boleh merampas hartanya. Qultu wa afadal hadis annal insan qad yaqul. Aku berkata, kata Syekh Abdul Rahman nih, dari hadis itu juga kita dapat nilai bahwasanya bisa jadi seseorang mengucapkan la ilaha illallah wa la yakfur bima yu'bad min dunillah, tapi dia masih belum kufur kepada hal-hal lain yang disembah selain Allah. Maknanya dari sabda Rasul tadi, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan dia kufur kepada segala hal lain yang disembah selain Allah, tuh, gitu kan? Berarti artinya ada orang-orang yang enggak mengucapkan la ilaha illallah sama sekali. Yang kedua, berarti ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi belum kufur kepada hal-hal lain yang disembah selain Allah. Ya, mirisnya masih banyak ini terjadi di antara para kaum muslimin di negeri kita. Ya, mereka yang banyak melakukan hal-hal yang hakikatnya adalah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, namun mereka mengira itu bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu. Berarti ada lagi yang ketiga, orang-orang yang dia mengucapkan la ilaha illallah dan dia melaksanakan, merealisasikan nilai tersebut, yakni dia kafir kepada hal-hal lain yang disembah selain Allah Subhanahu. Falam ya'ti bima ya'sim damahu wa malah. Nah, orang yang kayak begitu, dia mengucapkan la ilaha illallah tapi belum kufur kepada hal lain yang disembah selain Allah, maka hakikatnya dia belum mendatangkan sesuatu yang dengannya dijaga darahnya dan hartanya. Kama dalla ala dzalikal ayatul muhkamat wal ahadits, sebagaimana itu ditunjukkan oleh ayat-ayat yang jelas dan hadis-hadis yang telah kita sebutkan. Baik, kita cukupkan sekian. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.